Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang saya kasihi. Nama saya Freddy Royce, saya dari CJ3. Ini kali pertama saya diminta untuk sharing firman Tuhan di Charis Healing. Jadi saya sebelum mulai juga mengucapkan terima kasih buat Pak Irwan, Ibu Angeline, panitia di Charis Healing yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. For me, this is a very big honor. Bisa ada di sini, siapakah saya sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi aku adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, kita akan diskusi atau ngobrol mengenai kesembuhan, topik yang sangat diminati. Karena menurut saya, setelah keselamatan rumah di sorga, kesembuhan atau kesehatan adalah nomor 2 berkat paling top yang diminta orang. Kita akan spend, kalau kita kaya raya, orang yang kaya raya, saya pernah dengar orang ada puluhan miliar, dia berobat ke Jerman, kemanapun, miliaran dia habiskan demi kesehatan. Jadi kesehatan itu priceless, nggak ada harganya. Jadi menurut saya, setelah keselamatan rumah di sorga bersama Tuhan kelak, adalah kesembuhan atau kesehatan adalah nomor 2 dari berkat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita free and free, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebelum saya masuk ke khotbahnya, saya cuma pengen refreshment. Saya yakin Bapak Ibu dan semua yang menonton juga sudah pernah mendengar ini, bahwa pada dasarnya kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ya, jadi kita bukan apa yang terlihat, kita sebenarnya apa yang tidak terlihat. Kita adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Dan kita lihat di screen ya, waktu di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa kita telah menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu dan baru yang baru telah datang. So saat kita lahir baru, saat kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan boom, Allah menggantikan rohmu yang lama dan menaruh roh yang baru ke dalam hidupmu. Roh yang baru itu firman Tuhan bilang bahkan new species, adalah spesies yang gak pernah ada. Spesies yang gak pernah muncul itu yang ada di dalammu. Jadi rohmu yang lama sudah mati digantikan dengan roh yang baru. Anda bisa lihat bahwa spirit, soul, and body, ada jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Pertanyaan nakalnya, kenapa gambarnya harus orang perutnya buncit ya? Ya, kenapa orangnya gambarnya perutnya buncit? Bahwa itu memang gambar itu aja yang saya dapat gitu. Jadi saya nggak dapat gambar orang yang langsing gitu. Jadi saya dapatnya gambar orang yang perutnya buncit. Dan terlihat bahwa spirit kita new, but soul and body kita ya masih normal aja. Jadi saat ini 1/3 dari bagian kita sudah ditebus. Sudah baru. 1/3 rohmu sudah baru, jiwa dan tubuh belum. Itu nanti ada masanya. Nggak usah cepat-cepat juga, masih banyak kerjaan di sini. Ya, jadi roh kita sudah menjadi roh yang baru. Oke. Roh, jiwa dan tubuh. Segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya sudah diberikan di dalam roh. Kita perlu apa? Kita perlu melepaskannya ke dalam fisik kita. Kalau saya kasih ilustrasi spirit, soul, and body, bahwa kalau ada keran air, aliran air dari PDAM, tahu kan PDAM ya, air pump, itu nggak pernah berhenti, ya. Tapi tergantung kita mau rasakan airnya atau enggak. How? We open the tap, buka kerannya. Keran itu analogi dari jiwa. Pada saat kau satu perasaan senasib, sekebatinan dengan roh, maka apa yang ada di dalam roh akan keluar dan akan melampaui kehidupanmu, menyentuh fisikmu, kehidupanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, dan lain sebagainya. Jadi problemnya bukan di roh, problemnya adalah di valve, di katupnya. Bukalah. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita kayak gimana bukanya. Bukanya searah jarum jam atau unclockwise atau berlawanan jarum jam.
bukannya setengah atau bukannya full. Kadang-kadang orang menerima manifestasi kemurahan Tuhan, keuangan berkat, dapatnya incrit-incrit gitu. Susah kali, mau bayar uang sekolah berlututnya lama kali. Sakit sembuhnya lama kali, itu kenapa? Itu sebenarnya air hidupnya mengalir terus. Tapi masalahnya keran yang kau buka itu cuman sepertiga. Cuman sepertujuh kau buka, ya tentu menetes. Kadang batuknya muncul, kadang batuknya hilang. Kadang pinggang kanannya sakit, kadang enggak. Kenapa? Orang airnya menetes. Nah firman Tuhan mengajarkan gimana supaya kita membuka semuanya seluas-luasnya sampai los. Sampai los. Firman Tuhan bilang di Yohanes 7 ayat 38. Akan mengalir aliran-aliran hidup dari hatimu. Nanti kalau dibuka ya. Kalau dibuka nanti bisa kelihatan bahwa akan mengalir aliran-aliran hidup. Akan mengalir dari rohmu yang sudah lahir baru, akan mengalir kesembuhan, kelimpahan, hikmat, hubungan yang baik, akan mengalir penuh. Enggak stop. Ya pada saat kita nonton TV dan siarannya enggak ada, ya jarang juga kita telepon stasiun TV-nya. Hai RCTI, kok kau nggak ada siaran? Cek aja TV-nya, penerimanya dalam kondisi baik atau enggak. Jarang juga kita bertanya, kenapa kok air pumpnya nggak ikut? Cek aja keranmu bagus atau nggak bagus. Ya, firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita memperbaharui akal pikiran kita, membuka keran kita seluas-luasnya sehingga aliran-aliran hidup yang disertakan, yang diceritakan firman Tuhan mengalir penuh ke dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Kita nggak mau setengah-setengah. Firman Tuhan bilang 30, 60, 100. Amin? Ya kalau bisa ya 100 aja, ngapain lewat 30, 60 kan. Yesus juga majority pelayanannya langsung ke 100 gitu. Dia bisa berkata, hei orang Kapernaum, hei anak dari perempuan di Nain, bangkitlah hidup, langsung aja kok. Hei orang ini sedang tidur. Terus dia bilang talitakum, bangkitlah. Nggak ada kan? Nggak ada dia sampai berhari-hari. Menurut saya, ya saya setuju. Kadang 30% kesembuhan terjadi, 60%, 100%. I believe that. Tapi itu lebih karena memang kitanya gitu. Firman Tuhan itu sedang memberi semangat. Nggak apa-apa juga 30, 60 nanti ke 100. But the best from God is directly 100%. Kalau menurut saya ya. Kita buka lagi tadi. Next. Oke, udah saya pencet ya. Oke. Carry Sealing hari ini saya akan spesifik untuk ngomongin dari firman Tuhan di Markus 5 ayat 21 sampai 43 yang bilang asal ku pegang jubahnya sembuh. Kenapa? Nanti aku ceritain kenapa aku digerakkan untuk membawakan firman asal ku pegang jubahnya sembuh. Kita buka di sebelum kita ke situ Oke. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 kita lihat dulu ya. Dia bilang begini, if you continue in my word, kalau kau terus tinggal di dalam firmanku, you are my disciples indeed. Kau sungguh-sungguh muridku katanya. Dia bilang gini, kalau kau tinggal di dalam firmanku, kau sungguh-sungguh muridku. Yang ngomong Yesus. Ya. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Terus dia bilang, kalau kau benar-benar tinggal di dalam firmanku, kau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kita udah banyak kali dengar ayat ini. Ya, kita udah banyak kali. Saya coba lihat kata di situ dipakainya di King James Version itu if you continue, berarti terus menerus, berlangsung. Enggak sekali dengar firman, stop terus berharap terjadi kesembuhan. Ya, dia bilang if you continue in my word, terus-terusan kau dengan firmanku, you shall know the truth. Saya coba cari tahu, no, firman Tuhan di Alkitab berbahasa Indonesia mengatakan jikalau engkau dan kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. No, saya lihat dari bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya itu ginosko. Ya, ginosko itu levelnya Bapak Ibu. Setelah saya lihat di Google, ginosko itu level tertinggi Bapak Ibu. Jadi maksudnya ginosko itu kayak intimacy kita dengan pasangan kita. Jadi dekat banget gitu. Ya nggak pernah juga kita intim jauh-jauhan gitu kan. Tapi kita intim tuh dekat banget. Jadi
you shall know the truth, memang you shall ginosko, memang kau harus taunya dalam. Memang gak bisa, memang butuh effort untuk menggali firman. Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 tahun yang lalu lah, atau 4 tahun yang lalu. Saya sering bilang kalau saya diminta sharing firman, jangan kau malas, baca firman, bangun pagi kau. Sering aku omongkan itu. Tapi 4 tahun lah mungkin yang lalu, bahkan pada saat saya di mimbar, firman Tuhan bilang, Roh Kudus berkata ke saya, itu bukan karena malas Fred. Enggak karena malas, ya malas lah bangun jam 5, bangun jam 4, bangun jam 5, kawalah yang besar. Capek juga itu bangun pagi. Enggak semua orang bisa mengalahkan kedagingannya bangun pagi. Right. Terus akhirnya aku dituntun berpikir, andaikan Freddy Royce Gultom adalah orang yang paling malas semalas-malasnya. Andaikan saya adalah orang yang paling malas semalas-malasnya. Bahkan kalau berolahraga pun aku akan menggaji orang untuk menggerakkannya. Supaya aku tidak perlu berusaha. Andaikan aku orang semalas-malasnya. Dan aku memiliki pasangan hidup yang sangat kupercaya. Cuman dia yang kupercaya. Masa kau enggak? Kau juga kan? Setelah Tuhan kan? Ya. Dialah orang yang paling kupercaya. Terus dia bilang, Fred, aku barusan dari dinas intelijen. Aku orang paling malas sedunia. Paling malas, ngangkat kaki pun malas. Aku barusan ketemu sama seseorang di dinas intelijen. Ya, because I believe my wife, kata dinas intelijen. Di rumah, kawasan rumah kita, pas dekat kamar kita koordinatnya 103475.3. Di situ ada emas 8 kilogram peninggalan zaman Belanda. Undang-undangnya sudah disahkan tapi belum diumumkan, barang siapa yang punya penemuan di bawah rumahnya karena sudah bersertifikat, maka itu akan milik dia. I believe my wife. Menurutmu, kugali gak kamarku? Kugali kan, ada 8 kilogram emas. Kenapa? Supaya aku lebih malas lagi hidupnya. Bisa ku kasih asisten 20 orang untuk ngangkat gelasku, ngangkat kakiku. Jadi Bapak Ibu, bukan karena malas kau gak mau gali firman Bapak Ibu. But because you don't believe it. Itulah kenapa kesembuhan kau gak dapatkan. Kita gak dapatkan cepat. Karena kita gak percaya, bukan karena malas. Karena semalas-malasnya saya gali itu tanpa memberitahu orang. Tang kusuruh istriku, anakku, mari kita gali bareng-bareng. Sampai heran, kok yang pemalas ini mau bangun pagi jam 2 pagi gali. Karena habis itu bisa lebih malas lagi aku hidup. Poinnya apa? Because I believe my wife. Dia gak akan ngerjain gua. Satu, kalau kau percaya bahwa firman Tuhan itu rahasia kekayaan, kelimpahan, kesembuhannya. Jangan ngomong malas. Masalahnya you don't believe it. Kenapa kau tidak melihat manifestasi kesembuhannya? Because you don't believe it. But you say you believe it, you don't believe it. Why? If you believe it, you will spend this time in here. Bukan nonton Netflix, main Facebook, Instagram kelamaan. Makan di restoran. Bentar dulu, istri saya tuh. Bentar dulu, kita foto dulu. Buat apa di foto-foto? Ya langsung makan. Jadi Bapak Ibu, kebenaran itu menyentuhku. Memang aku gak percaya, kalau aku percaya ini akan kugali dengan dahsyat. Dan firman Tuhan bilang kok, kalau kau continue in my word, kau akan tahu kebenaran dan kemerdekaan itu akan memerdekakanmu. Amin Bapak Ibu. Musuh utama saya saat ini adalah waktu, ya. Kita ke sini. Saya lihat dari Kejadian 4 ayat 1. Terus saya lihat nih, saya cari-cari, saya ada kamus Greek kan, saya lihat kemana paralelnya. Terus diarahkan saya untuk melihat Kejadian 4 ayat 1. Waktu Hawa pertama kali hamil. Dibilang, Adam knew his wife and she conceived and bare Cain. Adam mengetahui Hawa istrinya. Kata yang sama dipakai, engkau mengetahui kebenaran. Jadi pada saat Adam mengetahui Hawa sebagai istrinya, dipakai kata know, mengetahui, itu juga merefer ke intimasi antara suami dan istri. Maka lahirnya si Kain dan Habel. Jadi yang dimaksud oleh engkau mengetahui kebenaran dan kemerdekaan itu memerdekakanmu adalah kayak kau sama pasanganmu.
memang dekat dan intim. Anda diam karena Anda setuju. Ini yang tadi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Perhatikan ya, ayat 31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita lihat Yohanes 15 ayat 8. Saya cari-cari lagi tuh waktu nyiapin khotbah ini. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, apa dia bilang? Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Bapa dipermuliakan. Kalau apa bang? Bapa dipermuliakan kalau kau berbuah banyak, kalau kau sehat, kau berkelimpahan, kau berumur panjang, kau penuh hikmat. Dia dipermuliakan. Dan dengan demikian kamu murid-Ku. Jadi salah satu hal yang Tuhan bilang, kau tuh murid-Ku, memang kalau kau kaya, jangan alergi dengan kaya Bapak Ibu. Andrew Matthew bilang, Andrew Matthew itu ahli metafisika, dia gak kenal Tuhan juga. Dari hasil interview dia dengan orang-orang terkenal, pada saat kau anti dengan uang, anti dengan kekayaan, memang dia akan menjauh daripadamu. Jadi jangan anti dengan kaya. Orang Kristen yang di dalam Kristus butuh kekayaan, tapi dia pakai kekayaannya untuk ngebless orang lain, memberkati orang lain, untuk memberkati penginjilan, bantuin orang-orang susah. Memang kau harus agresif untuk kaya. Aku cukup hidupku kayak gini bang. Hei jangan egois. Untukmu cukup. Tapi banyak ribuan orang yang butuh bantuanmu. So be aggressive to become rich. The more aggressive you are, makin dekat dia datang. Ya sama juga lah waktu pacaran. Kalau kau agresif didekatin cewek juga kan lama-lama luluh hatimu pak. Tapi kalau kau bilang enggak lah, kalau bukan jalan Tuhan gak mungkin. Nah, kalau memang bukan itu kata Tuhan pasanganku, dia datang lah. Enak aja kau. Semua orang juga berdoa buat dia. Kau harus agresif. Agresif kau pengen berkelimpahan. Agresif kau pengen sehat. Nanti saya akan tunjukkan di firman Tuhan. Salah satu hukum iman adalah kesungguhan hati. Untuk melihat bagaimana manifestasinya bisa kejadian. Jadi bilang dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kau berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi kalau ditengoknya kau sehat, umur panjang, memang dilihat orang murid Yesus. Murid Yesus. Kalau kita sama aja sama orang, kanker stadium 4, stadium 5, hepatitis, udah akut, terus apa bedanya kita sama orang? Firman Tuhan bilang kita memang beda. Orang harus bilang, wah muridnya Yesus. Memang itu yang dia mau. So be agresif. Be agresif. Dan itu gak salah. Yang salah itu kalau kau sombong-sombongkan. Tapi kalau kau dengan pikiranmu, dengan keluargamu, pengen agresif. Untuk berkelimpahan, sehat, penuh hikmat Tuhan, pintar, cerdas. Apa dibilang? Bapa-Ku dipermuliakan. Waktu saya baca firman ini and I pray, Tuhan bilang di hati saya, dia tidak audible, tapi dia berbicara di hati saya mengatakan, saat kau mengakui kesehatanmu, mengakui semua berkat-berkat yang kusediakan, dan kau agresif dengan itu, kau sedang menyembahku, kau sedang mempermuliakanku. Amin Bapak Ibu. Menyembah Tuhan, menyanyi ya menyembah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Tapi pada saat kita percaya, kita mengambil apa yang dia sudah sediakan, yang khususnya saat ini kita bicarakan kesembuhan, kau sedang worship dia, kau sedang menyembah dia, kau sedang memuliakan dia, kau mempermuliakan Bapa. Jadi kesimpulannya, kalau kita terus di dalam firman-Nya dan mengetahui ginosko akan firman-Nya, bergaul akrab dengannya, baca firman, maka kita akan dianggap sebagai murid. Dan pada saat kita hubungkan dengan Yohanes 15 ayat 8, maka seorang murid adalah seorang yang terus dalam firman-Nya sampai dia merdeka dan akan dibuktikan oleh buah-buah dalam kehidupannya. Kita nggak usah terintimidasi, nggak usah condemn kalau ternyata kita belum sampai ke level itu. Tapi aku pun belum sampai ke level itu. Minggu lalu, 2 minggu lalu pun aku masih batuk dan pilek, dan aku berjuang untuk itu. Tapi paling nggak aku sudah ke arah yang benar. Kita udah berjalan menuju sana gitu. Tapi jangan pula arahnya beda. Kita sedang ke sana, kita belum di sana tapi sedang ke sana. Dan ini adalah proses untuk kita sampai ke tujuan kita.
Amin Bapak Ibu. Kita mau share sekarang mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini juga hal-hal dasar. Saya Roma 5 sering bilang ke orang-orang bahwa Rome chapter 5 itu adalah doktrin kekristenan terkuat menurut saya. Enggak ada lagi yang perlu berdebat pada saat kita baca Roma 5. Baca Roma 5 ayat 1 sampai selesai. Itu doktrin kekristenan kuat. Nggak perlu berdebat, tapi kan karena perbuatan bang, nggak ada, jelas dia bilang bukan karena perbuatan anugerah by faith. Kalau yang lain mungkin masih bisa orang berdebat, tapi Roma 5 sangat kuat. Roma 5 ayat 19 bilang begini. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikianlah pula oleh ketaatan satu orang Yesus, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu, kita ini berdosa, disebut orang berdosa bukan karena perilaku kita. Kita, sekali lagi, kita berdosa bukan disebut orang berdosa bukan karena perilaku kita. Amin. Tapi kenapa? Karena dosanya Bang Adam sama Kak Hawa. Fair? Enggak fair. Belum lahir bro, sister, belum lahir, gara-gara berdosa kena aku berdosa. Tapi hikmatnya Tuhan dahsyat dan ajaib. Dia biarin mekanisme doktrin itu jadi kebenaran. Kalau karena Adam kau berdosa, nggak boleh ada yang permasalahkan. Berarti kalau karena Yesus kau benar, nggak ada boleh juga yang permasalahkan. Karena Adam kau kena sakit penyakit akibat kutuk penyakit, berarti karena Yesus kau sembuh karena berkat-berkat Tuhan. Fair. Siapa yang bisa mendakwa? Makanya dibilang nggak bisa lagi iblis mendakwa. Kan kau udah setuju, iblis. Karena Adam semuanya umatku berdosa. Ya bersetuju juga dong karena satu orang Yesus semua anak gua benar. Anggap aja ada persidangan pura-pura. Kan Yesus jadi pengacara kita lah ya. Iblis kan pendakwa, nggak ada. Karena Yesus. Kalau iblis menyerangku, Fred kau kan masih suka ini, Fred kau kan masih ini, kau kan masih ini, kau kan masih ini. Langsung ku divert. Kalau di handphone tahu kan ada divert phone kan? Langsung ku divert, ku balikin ke Yesus. Yes, I'm not perfect. Aku masih suka terlambat. Kadang aku tidak konsisten, gak komitmen, tapi Yesus konsisten gak? Aku bayangkan iblis akan bilang, iya sih. Tapi Yesus jujur gak? Iya sih. Sebagaimana dia, aku kayak gitu juga. Jadi kalau ada serangan condemnation dari iblis mengenai penyakit apapun, balikin, divert. Kayak di handphone kan kalau kau divert, orang menelpon dirimu, dia akan teleponkan ke orang lain. Langsung balikin, ya aku gak sempurna, ya aku begini, but Jesus, but look at Jesus. Iblis gak akan bisa bantah. Orang waktu ada orang kerasukan aja mereka bilang, jangan, waktu kami belum tiba, ingat gak? Waktu kami belum tiba, jangan usir kami, jangan hukum kami. Terus diusir ke babi kan, sama Yesus kan. Kau bayangkan Bapak Ibu, iblis minta sama Yesus jangan dihukum. Waktu ada orang kerasukan, ingat ceritanya ya? Dan diusir Yesus kemana? Ke babi. Yesus saja mengabulkan apa yang iblis minta. Betapa lagi kita, Yesus gak kabulkan. Mana mungkin? Iblis minta gak dihukum. Yesus kabulkan, dia masukin ke babi. Apalagi kita orang yang dia telah benarkan, kuduskan dan sucikan. Right? Nah, jadi karena dosanya Adam kita berdosa, karena ketaatan Yesus di kayu salib kita jadi orang benar. Jadi Bapak Ibu gak usah ragu. Bapak Ibu sepenuhnya benar. Bapak Ibu sepenuhnya benar. Sama seperti Bapak Ibu yakin sepenuhnya benar, maka Bapak Ibu juga harus yakin bahwa Bapak Ibu sepenuhnya sehat. Bagaimana kau bisa mempercayai sesuatu yang jauh lebih tinggi? Keselamatan di surga dibanding kesehatan tuh di sini. Harusnya pada saat kau mempercayai kau sepenuhnya punya rumah di sorga kelak. Oleh karena kemurahannya, maka untuk hal yang lebih rendah kesehatan kau lebih mudah percaya. Amin? Oke. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut, yaitu kematian, penyakit, kutuk, dan lain-lain, telah berkuasa oleh karena satu orang tersebut, maka lebih benar lagi loh. Bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih anugerah dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang ini. Ya ini siapa? Yesus. Jika oleh dosa satu orang,
maut berkuasa, penyakit berkuasa. Lebih benar lagi, orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Kau akan berkuasa atas dosa, berkuasa atas kemiskinan, berkuasa atas penyakit. Karena satu orang, yaitu Yesus. Rahasia hidup berkuasa terletak di ayat ini. Apa? Menerima, bukan mengusahakan. Bagi yang telah menerima, mengambil. So when you see Jesus, take it. Gak usah sungkan-sungkan. Makin banyak kau minta sama dia, makin banyak kau ambil, makin happy dia. Kalau kita diminta makin banyak, makin menghindar dari orang tersebut. But Jesus, when you take from him, he is more happy. Dia lebih happy. Gak percaya, nanti kita lihat ya. Di dalam roh kita yang sudah lahir baru, wah banyak banget lah berkatnya. Saya coba gambarin kayak beginilah, kita menjadi ciptaan yang baru, kuasa yang sama yang Allah pakai membangkitkan Yesus ada di dalam kita, oleh bilurnya kita telah disembuhkan, Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, hidup kita terus naik dan bukannya turun. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, nggak akan menyentuhku. Tulah dan malapetaka tidak akan menyentuh kepada kemahku. Itu janjinya dan semuanya di dalam roh. Your part is how to release that by faith. Udah ada makanannya di kulkas, bagianmu ya buka kulkasnya, ambil, gigit. Udah ada makanannya semua disediakan, udah belanja dari supermarket. Open it by faith, ambil, gigit, nikmatin. Kocok es campurnya, minum. Take. Saya sangat agresif memang kalau untuk ngambil dari Tuhan. Karena aku selalu merasa makin kuambil dari dia, makin senang dia. Sama kayak anakku. Aku punya masalah saat ini. My son, Marco, gak mau minta apapun. Prestasinya di sekolah baik, bahkan sangat bagus. MacBooknya udah rusak-rusak. Papa beliin MacBook, gak usah Pak, ini masih bisa. Gak usah Pak, masih ini bisa. Aku pusing, ku antuk-antukin kepalaku, kok gak mau dia gitu. Bapak ibu kan orang tua juga sebagian. Iya. Kan pusing juga kita kalau anak kita nggak mau kan. Makan apa kau nak? Makan apa? Makan Kentucky Fried Chicken. Kita enggak Pak, udah pusing. Kita tuh kayak useless. Ngapain juga gua kerja? Ini nggak mau ganti laptop, nggak mau ini, nggak mau makan kesukaannya. Kalau aku pun orang yang jauh dari sempurna secara fisik, punya perasaan itu. How much more our heavenly Father punya perasaan yang sama. Pusing dia. Kok Bang Tumpal ini gak mau ngambil dari aku? Kok gak mau dia minta? You have not because you ask not. Kau tidak mendapatkan apa-apa karena kau tidak berdoa. Jangan minta, Tuhan aku sedang tidak ada pekerjaan, aku butuh pekerjaan. No, minta posisi. God, I want to become a director. God, I want to become a manager. Ask big. Minta gede. Sehingga kau tahu itu dari Tuhan. Kalau kau mintanya kecil, Bapak aku pengen dapat pekerjaan. Nggak ada iman, nggak butuh iman itu. Nggak butuh iman kau makan kue tiaw sama Indomie goreng. Why butuh faith? Kau punya uang 2.000, 5.000, 10.000, you can buy Indomie. Masa? You don't need faith. Tapi kalau kau minta aku pengen punya restoran Bapak. It need faith. Benar? And firman Tuhan bilang di Ibrani 6. Without faith you cannot please God. Tanpa iman kau tidak menyenangkan Tuhan. Jadi pada saat kau ask big dengan imanmu, dia bilang, wow my son, menyenangkanku. Enggak dibilang kok firman Tuhan, menyenangkanmu, senang. Itu yang bikin dia senang. Enggak ada Alkitab bilang kayak gitu. Aku enggak bilang memuji dia tidak bikin dia senang. Tapi firman Tuhan yang paling besar bilang, if you want to please God, use faith. Sampai dia bilang, kalau aku datang ke bumi ada enggak aku tengok iman? Kalau aku pulang ke rumah ada nggak aku tengok istriku nyiapkan makanan? Kan kira-kira kayak gitu kan. Berarti iman itu yang menyenangkan dia. Ya nggak perlu juga kau butuh iman. Bapak dalam nama Yesus aku meminta padamu. Kami hari ini mau berangkat makan di Kopi Kenangan. Gini. Come on lah. You have salary, you work, you don't need faith. Easy. Tapi kalau kau bilang Bapak dalam nama Yesus aku pengen bawa anak yatim 2.000 orang minum di Kopi Kenangan in Jesus name. That's big. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 12 bilang begini.
Barang siapa yang percaya kepadaku, dia nggak akan melakukan apapun. Dia nggak akan hanya melakukan apa yang kulakukan, tapi lebih besar daripada itu. Firman Tuhan bilang gitu. Kalau selama dia hidup, dia ngasih makan 5.000 orang, laki-laki, plus istri dan anak 15.000 orang. Masa kan dia bilang kau nggak ngasih makan 15.000 orang? Orang dia bilang barang siapa percayaku, dia akan melakukan yang lebih dari yang kulakukan. Mana mungkin hidupmu sakit-sakitan dan miskin, Pak? Kalau kau ngasih makan 15.000 orang, kali 40.000, masih sederhana. 600 juta sekali makan orang, Pak. Ngasih makan orang, Pak. Dia bilang kau akan melakukan yang lebih dari yang dia lakukan. Yesus membangkitkan orang mati mungkin 6, 7, 8 orang yang tercatat. Then before you die, you must raise people from the death, mungkin 20, 30 orang. That's faith. And it please God. Dan itu menyenangkan Tuhan. Bapak dalam nama Yesus sembuhkanlah fluku, hey come on lah. Panadol sembuh. You don't need faith untuk sembuh dari Panadol, right? Use my hand, Lord. Use my hand, Lord. I want to raise people from the death. I want to heal cancer. That's faith. Amin, Bapak Ibu? Amin ya. Jadi inilah yang sudah kita milikin, kita harus lepaskan. Jiwanya harus dibuka kerannya. Oke? Hari ya, Boy. Oke. Surga itu kerajaan. Kerajaan itu punya hukum, punya aturan-aturan. Indonesia punya undang-undang. Barang siapa yang parkir sembarangan, ya akan kena denda. Kita harus bayar pajak. Ya, itu adalah aturan atau hukum-hukum. Kerajaan surga juga kerajaan, itu punya hukum-hukum. Hukumnya Tuhan yang ciptakan. Nah, iman itu adalah infrastrukturnya surga. Iman itu adalah respon kita terhadap kasih karunia. Tapi itu miliknya Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Hingga dia harus memenuhi hukum-hukum supaya bisa bekerja maksimal. Contoh, satu hukumnya. Iman bekerja oleh kasih. Imanmu bisa efektif kalau memang di rumahmu gak ada pertengkaran. Karena iman bekerja oleh kasih. Iman bisa bekerja di atmosfer kasih. Kalau tiap hari sama istri cekcok, berdebat, bertengkar, iman itu gak nyaman. Gak kuasanya yang harusnya supernatural jadi cuma natural. Pohon kaktus, kalau kau taruh di air yang banyak, dia gak tumbuh bagus kan? Kaktus itu cuma efektif di tanah yang kering. Sama iman cuma efektif di area kasih, di atmosfer kasih, di suhu tertentu. Itulah kenapa sering di tengah percekcokan susah mukjizat terjadi. Memang karena iman gak bisa kerja di situ. Oke? Nah, kita sekarang masuk ke asal kujama jubahnya aku sembuh. Boleh ditampilin? Markus 5 ayat 21. Oke, kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Next. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Next. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kita berhenti sebentar. Bapak Ibu, ini level iman paling rendah. Ya. Kenapa saya bilang paling rendah? Karena Tuhan bilang juga ada iman yang gede banget, great faith. Yaitu waktu perwira Kapernaum bilang, gak usah datang kau cuma ngomong sepatah kata aja, hambaku sembuh. Yang ini bilang, datang sama aku, datang. Tuhan tolong datang sama aku, kau tumpang tangan ke anakku akan sembuh. Poinnya apa? Akhirnya anak Yairus ini akan hidup kan? Poin saya adalah, gak usah terlalu fokus ke iman. Kalau kadang-kadang kau kurang percaya, gak apa-apa juga itu proses. Tapi jangan terlalu fokus ke situ. Tuhan akan turun sampai ke level iman terendahmu. Ya, Tuhan akan turun sampai level iman terendahmu. Yang penting kau memutuskan bahwa akan mencari dia. Si Yairus mencari Yesus walaupun imannya lemah. Pada saat kau sakit, kalaupun kau belum ke level yang Tuhan inginkan. Pada saat kau sakit, datanglah ke level terendah. God, I'm seeking you. Heal me Lord. 2000 tahun yang lalu aku tahu anakmu sudah menanggung ini semua. Namun aku belum melihat manifestasinya. Tolong aku. He will help. Tapi maunya Tuhan kita makin dewasa, jangan ke level itu. Level perwira Kapernaum. Tapi gak apa-apa bertahap. Nanti kelihatan berikutnya. Next.
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mari kita baca sama-sama. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Next. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Next. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Next. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Next. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya coba farah merenkan di kepala ya. Wanita itu udah 12 tahun sakit. Zaman perjanjian lama, orang yang pendarahan itu kalau nyentuh apapun najis kan. Lihat aja di kitab perjanjian lama. Apa yang dia pegang pun najis. Orang yang dia pegang pun jadi najis. Artinya perempuan ini 12 tahun itu udah jauh dari keluarga. Dan menurut sejarah yang saya baca, orang yang sakit pendarahan itu akan dikumpulkan di satu tempat. Dia nggak boleh di rumahnya karena takut menular. Dia akan dikumpulkan di satu tempat. Jadi mereka ngobrol sama yang sakit. Gimana? Eda, pendarahan udah berhenti? Belum, masih ngalir bang. Kau? Udah? Belum bang. Masih berat. Kira-kira gitulah pembicaraan mereka. Jadi mereka tuh nggak bisa ke tempat umum. Ya? Bayangin ya, saya akan bicara satu hukum iman yang penting. Ya, dia tuh di tempat tertutup dengan para pesakitan. Cuman dengar-dengar cerita aja apa kata orang. Karena habis itu keluarga akan ngasih makanan, dikirim pakai apa hewan atau apapun lah dikirimkan ke sana atau dilempar. Dia nggak boleh bergaul dengan orang. Ya, itu sejarah yang saya baca begitu mereka memperlakukan orang-orang yang najis. Terus dia bilang, tadi dibilang apa? Dia mendengar tentang Yesus. Menurut saya pertanyaannya adalah dia dengar apa tentang Yesus? Boleh ke sebelumnya Markus 5:26. Ia telah berulang-ulang diobati. Next 5:27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Pak, menurut saya berita yang dia dengar mengenai Yesus pun terbatas. Karena nggak mungkin juga ada pengkhotbah datang di hadapan para yang sakit pendarahan. Dia jadi najis. Kerajaan sorga sudah dekat, ada, nggak mungkin. Dia pasti dengar dari orang. Aku ada dengar loh. Ada seorang pria tampan, tinggi, putih, rambutnya panjang. Dia bisa nyembuhin orang loh. Bener, aku dengar keluarga satu orang itu sembuh. Kan Yesus banyak nyembuhin orang sakit kan. Orang ada bilang kena bayangan aja bangkit bang, kata dia. Jadi dia nggak akan mendengar, nggak akan mendengar hal yang kompleks lah. Kompleks itu, ya Nabi Abraham begini, ya ini, Nabi Daud, ini nggak akan dengar gitu. Dia pasti dengarnya, ada seorang pria, masih 30 loh bro, dia bisa nyembuhin. Mungkin dia Mesias yang selama ini diberitakan. Sederhana. Jadi menurutku yang dia dengar itu hal simpel mengenai Yesus. Bahwa Yesus is a healer, Yesus adalah penyembuh. Yang kedua, Yesus itu berkeliling nyembuhin orang. Itu aja yang dia dengar. Dia gak akan dengar pengajarnya hal memberi sedekah. Apabila istrinya berzina, oleh karena ini dia tidak boleh cerai. Gak akan kayak gitu-gitu levelnya. Ngapain juga orang dekat-dekat situ ngomongin mengenai itu. Pasti orang-orang dekat situ ngomongin mengenai kesembuhan lah. Ya. Nah, pada saat dia hanya mengetahui Yesus penyembuh dan Yesus menyembuhkan orang tanpa bayaran, tanpa beban, berkeliling. Itu ningkatin imannya dia. Kok sederhana banget, Bapak Ibu. Respon orang terhadap berita yang saya sampaikan barusan bahwa Yesus adalah penyembuh beda-beda. Ada orang yang bilang, ya aku tahu Yesus menyembuh, so what? Yesus mau menyembuhkan berkeliling, ya so what? Tapi ada orang yang bilang, oh my gosh, I must meet him. Aku harus ketemu dia. I'll take it. Aku akan ambil kesembuhan itu. Respon orang beda-beda. Buktinya apa? Pasti dia pikir, Yesus penyembuh. Aku harus ketemu sama dia. Ya buktinya dia keluar dari pengasingannya Bapak Ibu. Dan gak mungkin juga pada saat dia berjalan di tengah kerumunan orang, wah, kan pada saat orang jalan kata hukum, menurut hukum Taurat kan dia harus bilang najis, maksudnya najis mau lewat biar orang minggir kan. Jadi kalau dia berdiri gini gak mungkin dilemparin orang lah. Menurutku pun mukanya kan udah rusak lah ini semuanya lah. Menurut saya pun dia jalannya begini, pasti dia gini biar gak ketengok orang. Atau dia ngesot biar gak dilihat orang, gak mungkin dia tegak. Mau lewat nih, gak bisa, dilempar orang dia.
Artinya kata-kata dibilang Yesus penyembuh. Yesus berkeliling nyembuhin orang. Bagi dia pewahyuan itu besar. Bapak Ibu, firman Tuhan itu simple. Kau ingin bikin dia besar tergantung kau. Mikroskop. Bukan mikroskop. Kaca pembesar, magnifier. Pada saat kau taruh ke rumput, kau fokuskan ke rumput. Rumputnya terbakar kok. Tapi pada saat kau giniin gak terjadi apa-apa. Firman Tuhan bilang kalau bilur-bilurnya kau sembuh. Bagi orang mungkin sederhana, ya so what? Bagi orang lain, I take it, I receive in Jesus name. Wanita itu menerima pewahyuan yang simple bahwa Yesus adalah penyembuh dan dia berkeliling Yesus menyembuhkan. Itu membuat dia bangkit dan asal ku pegang jubahnya, aku sembuh. Amin Bapak Ibu. Oke, ke next slide. Kita lihat sebelumnya, boleh? Oke. Nah, tadi kan bilang, asal ku pegang jubahnya akan sembuh. Saya juga iseng-iseng lah. Maksudnya, masa cuman gitu doang? Ada nggak lagi pewahyuan yang lebih dalam? Nah, aku buka-buka Greek-nya, bahasa Yunani-nya gitu. Nah, saya terus hubungkan dengan Matius di 9 ayat 21. Dia bilang gini, for she said to herself, sebab dia berkata, asal ku pegang jubahnya, if only I may touch his garment, I shall be made well. Asal ku pegang jubahnya, said. Dia berkata, tapi ternyata di Matius dibilang dia berkata ke dirinya sendiri. He said to herself, bukan dalam hatinya. He said to herself, bahasa aslinya bilang. Said-nya dari tenses Greek-nya itu adalah replikatif iteratif, berulang-ulang. Jadi kayak gini ceritanya. Dia dari dalam, sengaja biar diingetin, ya. Dia jalan nih, Yesus di sana kan. Dia itu bukan sekali ngomongnya. Firman ini bilang, for she said to herself. Said itu replikatif, iteratif, berkali-kali dia ulang. Asal ku pegang jubahnya, aku sembuh. 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 She convinced herself. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, terlalu sering kita berdoa kenapa kita tidak melihat mukjizat. Bapak, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Terus Tuhan jawab, yes, I know, I send my son, aku ngirimkan anakku, so what? Kita sibuk meyakinkan Tuhan bahwa oleh bilur-bilur anaknya sudah menyembuhkan kita. It is wrong. Yang perlu kita lakukan adalah kita sibuk meyakinkan diri kita bahwa bilurnya udah nyembuhin. Jadi wanita itu meyakinkan dirinya terus. Asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Mungkin sambil meneteskan air mata. Asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Orang kerumunan. Aduh, kapan aku gak dilempar orang. Asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Bapak Ibu, ayat ini begitu memberkati saya dan Tuhan berbicara banyak sama saya. Saat saya mengalami gejala yang tidak baik, kurang fit, saya juga saya pakai ayat ini. Kalau dia bilang asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Aku juga punya teknik sendiri untuk meyakinkan diriku. Asal ku nyanyikan lagu, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Tubuhku makin baik, makin sehat. Asal ku nyanyikan lagu itu, tubuhku makin kuat. Organ tubuhku awet muda, seperti usia 20 tahun. Kalau dia bisa sebelum ditebus bilang asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Bukankah aku bisa bilang saat ku nyanyikan lagu Kau Allah yang besar, aku makin sehat dan awet muda juga bisa. Sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Tubuh kita dan segalanya ini punya sistem. Punya sistem. Dan itu bekerja menurut sistem. Dan salah satu cara membuat kita percaya dan meyakinkan diri kita adalah talk to yourself. Berkata kepada dirimu sendiri. Kadang-kadang tadi saya di sini kan lagu nyanyikan kita kan, asalku angkat tanganku memuji Dia, maka makin hari kesehatanku makin baik.
Apa bedanya dengan pegang jubah? Kenapa orang yang belum ditebus bisa melakukan itu, tapi aku yang sudah ditebus oleh darahnya enggak? Wanita ini kan belum mati Yesus. Bisa dia pakai iman kayak gitu kejadian. Asalku angkat. Jadi sekarang asalku angkat tanganku. Jadi kami sama istri itu perjamuan kudus sama Friska, tiap pagi kami perjamuan kudus. Jadi aku bilang asalku angkat tanganku, maka makin hari aku makin awet muda. Makin hari aku makin sehat. Orang itu janjinya. Jadi aku mengatakan janjinya, tapi ku pakai tugu peringatanku, asalku angkat tanganku. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena digigitnya buah pengetahuan. Amin. Benar? Anda percaya kan? Kalau kita percaya karena digigitnya buah pengetahuan itu, kita jatuh ke dalam dosa, kena sakit penyakit. Bukankah pada saat ku gigit roti tubuhnya itu, tubuhku makin sehat? Amin. Karena gigitan kita berdosa, ya karena gigitan juga kita sehat dan diberkatilah. Jadi kalau perjamuan kudus, asal ku gigit aja sedikit roti ini, maka makin detik tubuhku makin sehat, aku makin awet muda. Sama juga dengan asalku pegang jubahnya sembuh. Begitu mudahnya kita percaya akibat makan pohon pengetahuan itu, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Digigitnya, kayak MacBook itu kan apel yang digigit kan. Bukankah pada saat kita gigit tubuhnya dan minum darahnya, hal yang sama juga terjadi? Amin Bapak Ibu? Kita lihat lagi ya. Jadi dia melakukannya berulang-ulang. How much time do I have? Dia melakukannya berulang-ulang. Saya sebenarnya grogi nih ngomong karena ada istri saya. Saya nggak pernah ngomong kayak gini, ada istri saya. Jadi asalku pegang jubahnya sembuh. Asalku pegang jubahnya sembuh. Lakukan terus menerus. Bapak Ibu, oleh bilurnya aku disembuhkan. Asalku nyanyikan lagu ini, maka kesehatanku makin membaik. Asalku angkat tanganku memuji Dia, maka kesehatanku makin kuat. Lakukan. Nah, apakah itu? Aduh, udah 5 menit lagi. Inilah, tapi nggak apa-apa, ini cepat ya. Daud juga mempraktekkan ini. Nah, aku cari-cari, ada nggak yang alkitabiah biar jemaatnya percaya? Biar audiensnya percaya, ku cari-cari. Daud juga ngomong di Mazmur 103. Mungkin gak banyak yang kepikir. Dia ngomong, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia kan sedang ngomong. Daud, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Puji namanya. Dia sedang meyakinkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Sama seperti wanita pendarahan tadi. She speak to herself, Daud also speak to himself. Daud juga ngomong ke dirinya sendiri. Jadi saya juga begitu, Freddy Royce Gutom, kau tuh kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Kau penuh perkenanan Tuhan, apapun yang kau pegang berhasil. Entah kenapa entah kenapa itu bisa membuka jiwa, kenop kita tadi, biar airnya mengalir deras pada saat kita meyakinkan diri kita sendiri. Amin. Daud melakukan itu, dan Daud adalah salah satu orang yang Tuhan favorit. Benar ya? Daud adalah salah satu orang yang Tuhan sangat favorit. Dan dia mempraktekkan itu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia ngomong ke dirinya sendiri. Janganlah melupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Pengampunan akan dosa diikuti oleh kesembuhan sakit penyakit. Ayat itu bersebelahan. Setelah diampuni dosa kita, sakit penyakit kita disembuhkan. Namun orang Kristen yang percaya Yesus lebih mengimani mengampuni segala kesalahanmu, tapi tidak menyembuhkan sakit penyakitmu. Padahal menyembuhkan sakit penyakit adalah level yang lebih rendah dibanding pengampunan dosa. Mestinya pada saat kita percaya ini, kita percaya ini. Amin Bapak Ibu. 3 menit lagi katanya. Ya, oke, ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Janganlah, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, tapi renungkanlah. Saya lihat dari bahasa King James-nya bilang, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. Meditate, merenungkan itu, haga, speak matter, bergumam.
Aku adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Aku dibenarkan bukan karena perbuatanku, aku dibenarkan karena kasih karunia-Nya. Oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Segala berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianku. Tuhan mengangkatku menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupku terus naik dan bukannya turun. Disuruh Tuhan tuh Daud kayak begitu ngomongnya. Terus Yosua begitu terus. Meditate itu mater, bukan aku adalah kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Bukan gitu. Supaya bisa terus-terusan. Makanya dibilangnya siang dan malam. Gak malu kok ngomong itu siang dan malam. Makanya aku sering kalau di meeting, aku pakai masker. Bener Bu, aku pakai masker. Aku adalah kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Meeting ini akan berhasil sebab Tuhan menyertaiku. Hati para raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan yang mengarahkannya kepadaku. Apapun yang kupegang berhasil. Ya tiba-tiba di meeting itu apa yang ngomong kan orang dengar. Ya dia gak tahu, memang aku udah perang. Amin Bapak Ibu. Jadi poin hari ini sebelum saya tutup adalah convince yourself dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat berdoa, pada Tuhan bersyukurlah, Bapak terima kasih oleh karena kemurahan-Mu aku hidup. Tapi habis itu kau ngomong, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Gak usah kau yakinkan Tuhan. Yakinkan dirimu sendiri. Ya, jangan kau yakinkan Tuhan. Ya Tuhan udah yakin. Yang salah kenapa gak kau lihat manifestasinya? Karena kau sibuk meyakinkan dia. Bapak engkau baik, Bapak engkau baik. Iya aku baik, terus apa? Yakinkan dirimu aku baik, itu yang penting. Kau habiskan 20 jam bilang aku baik, aku baik. Aku memang baik. Tapi yakinkan dirimu bahwa aku baik. Tuhan aku tidak melihat waktu itu diangkat. Ya, udah selesai kok ya. Jadi Bapak Ibu, pelajaran penting hari ini adalah ya kita akan berkata kepada gunung beranjaklah, betul. Ya, perkatakan firman, iya betul. Tapi satu hal sering kita lupa, convince yourself. Yakinkan dirimu. Yakinkan. Caranya gimana? Kayak wanita pendarahan. Asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Asal ku pegang jubahnya aku sembuh. Asal ku angkat tanganku, maka kesembuhanku makin sempurna. Asal ku nyanyikan lagu, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, tubuhku makin awet muda. Then you will have what you say. Kau akan mendapatkan yang aku mau. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih. Aku mengucap syukur, aku bangga, aku sayang, kami cinta banget sama Tuhan. Mana ada Tuhan yang mau mengambil rupa sebagai manusia, menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kami orang berdosa. Tapi kau begitu sempurna baiknya, kau begitu sempurna sayangnya sama kami. Kalau kau saja waktu kami seteru mau mengampuni kami, mana mungkin sekarang kau melepaskan kami. Pastilah Tuhan kau tidak menahan-nahan apapun bagi kami. Maka Bapa di dalam nama Yesus, saat ini kami sepakat meminta manifestasi kesembuhan Tuhan terjadi, termanifestasi ke seluruh orang yang ada di ruangan ini. Segala sakit kanker, jantung, hepatitis, ginjal, sakit kolesterol, asam urat, apapun, aku berkata kepadamu, pergi dan keluarlah dari tubuh orang ini di dalam nama Yesus. Dan kami berkata kepada diri kami sehat, kami diberkati, kami berumur panjang, bahkan kami awet muda. Saat kami berusia 50, orang melihat kami seperti berusia 20 di dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan biarlah firman ini bertumbuh makin kuat, makin berakar, dan berbuah berlipat-lipat 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama saya katakan amin. Terima kasih Pak Freddy yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat diberkati. Bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini maupun yang sebelumnya, baik healing dan devotion, dapat mengunjungi YouTube kami di AWM Karis Indonesia dan dapat juga mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0811 1117 012, lalu memilih nomor 1 untuk pelayanan doa. Terima kasih untuk donasi Bapak Ibu Saudara yang mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry. Donasi Anda sangat memberkati kami untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan pesan anugerah dan kasih Allah yang tidak bersyarat. Bagi Ibu Saudara yang ingin menjadi partnership kami, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Karis Event.
Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, tolak ukur yang Tuhan lihat di saat kita menabur adalah hati kita. God love a cheerful giver. Allah senang dengan orang yang menabur dengan sukacita. Karena sifat memberi itu adalah sifat Allah sendiri. Allah adalah kasih dan tindakan dari kasih adalah memberi. Bahkan Allah sudah melakukannya terlebih dahulu dengan memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh donatur dan partner yang telah mendukung pelayanan ini. Kami berdoa memberkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka, Kau buat berhasil. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus mengajari kami, menuntun kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam kasih-Mu dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan demikian acara kita hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Me well.